Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan. Tidak kita teruskan dendam, benci, persaingan kita anggap sesuatu yang wajar. Kita selalu berusaha menghindari konflik. Karena ternyata itulah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu. Kalau kita sekarang tidak mau belajar dari sejarah itu, terutama kelompok pemimpin, kalau kita sekarang masih mau mengutamakan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, saya kira akan kecewa rakyat kita semuanya. Rakyat Indonesia sebagaimana rakyat-rakyat lain di dunia mendambakan, menuntut sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang arif. Terima kasih tadi penghormatan diberikan kepada saya juga merasa selalu saya serba kurang. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang anak bangsa yang dari sejak muda, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itulah saya terus berjuang. Karena itulah saya hari ini datang. Saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Seorang pejuang politik agak berbeda sedikit dengan hanya sekedar politisi. Saya percaya dari sepak terjang kawan-kawan saya yang saya lihat di sini, karena saya kenal cukup lama. Saya Pak Anies Mata, saya kenal lama. Fahri Hamzah lebih lama lagi. Dari sejak menjadi mahasiswa, anak muda, ya kan? Yang rodo-rodo, dulu sering provokasi. Sampai sekarang masih rodo provokator. Tapi saya lihat ada benang. Ada suatu idealisme, ada suatu cita-cita. Saya kenal Pak Yusril. Saya kenal, ini kawan-kawan lama semua saya kenal lama. Ada cita-cita, ada kehendak. Ingin berbuat yang baik, ingin memperbaiki yang kurang baik. Ini yang saya lihat. Dan karena itu saya berani menerima dukungan saudara. Sebagaimana saya menerima dukungan dari partai-partai lain yang saya anggapkan dukungan itu memang ikhlas dan tulus. Tapi saudara-saudara, ya, memang yang maha besar, maha kuasa selalu memberi kepada kita petunjuk-petunjuk dan membuat kita belajar terus. Jadi saya terus terang saja, benar. Di mana-mana saya katakan profesi saya tadinya diutamakan di bidang pertahanan, keamanan. Jadi kalau soal pertahanan, soal
militer, soal perang, Prabowo Subianto masih bisa ngajar lah. Ya. Kadang-kadang junior saya yang masih aktif kaget. Saya masih bisa ngajar taktik regu, taktik peleton masih saya bisa ngajar. Tapi kalau politik memang saya harus banyak belajar. Terus saya belajar, sampai hari-hari ini pun saya belajar. Di bidang politik, kita tidur malam, apa itu, hati kita kadang-kadang dak-dikduk. Apa terjadi besok pagi? Tapi karena kita sudah banyak mengalami dan kita kembali semua, kita pasrah, kita jalankan apa yang kita merasa itu benar. Saudara-saudara sekalian, jadi koalisi kita ya di ujungnya, oke, nama masih bisa kita atur-atur kan, what's in a name kan, benar nggak? Tapi logika saya itu nama yang baik karena kita berada di jajaran timnya Pak yang dipimpin selama ini oleh Pak Joko Widodo. Kita percaya beliau meletakkan dasar-dasar yang baik untuk ekonomi ke depan, ya kan? Saya sejak saya menjadi menteri dalam kabinet beliau, saya hadir setiap kabinet, saya diskusi, saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau. Saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, keberpihakan beliau kepada orang miskin, orang kecil. Jadi saya dengan dasar itu, ya saya merasa terserah. Dulu mungkin kita rival, tapi sekarang kita harus kerjasama demi kepentingan rakyat kita. Karena yang saya belajar dari sejarah, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak mungkin. Saya ahli, saya belajar sejarah perang. Tidak ada kemakmuran. There is no prosperity without peace. Dan perdamaian itu bukan hadiah bukan duren jatuh dari pohon. Ya, bukan hadiah dari perdamaian adalah upaya kita, terutama upaya pemimpin-pemimpin untuk mencapai perdamaian. Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita. Karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran. Nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya. Karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi.
Akhirnya, ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang lihat. Kenapa? Kita terlalu besar, kita terlalu kaya, saudara-saudara sekalian. Indonesia ini sebesar seluruh Eropa. Eropa itu berapa? 27, 28 negara. 28 negara. Itu Eropa Barat dan Eropa Tengah. Kalau ditambah Eropa Timur, berapa belas? Jadi saudara-saudara, kita satu negara. Luasnya seperti ini. Ya kan? Dan kayanya bukan main, saudara-saudara. Kayanya bukan main. Produsen nikel terbesar, produsen kelapa sawit terbesar, ya kan? Timah, karet, apa yang komoditas yang kita tidak punya, saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode, beliau dengan tim beliau mencanangkan hilirisasi. Apa arti hilirisasi? Hilirisasi itu adalah upaya membangun industri sehingga bahan-bahan alam kita tidak kita jual gelondongan, tidak kita jual sebagai bahan mentah, tapi kita harus olah di bumi Indonesia. Saudara-saudara, satu refinery, satu penyuling kilang minyak itu bisa menciptakan puluhan ribu pabrik di hilir. Satu kilang minyak bisa membuat di hilir puluhan ribu pabrik. Saudara-saudara, demikian kelapa sawit, demikian semua komoditas lain. Rumput laut bisa jadi bahan untuk pupuk. Sekarang pupuk susah. Bisa sekarang rumput laut jadi bahan untuk plastik. Saudara-saudara sekalian, jadi masa depan adik-adik saya yang muda-muda ini sangat cemerlang. Saudara.